Screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kalau saya, bentar. Kalau saya geser gini, kelihatan nggak pindahnya? Kelihatan juga, Bu. Silakan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang WBS ya. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak WBS itu apa? Ada yang bisa Breakdown jawab? struktur Bu. Ya, tujuannya untuk apa? WBS? Menentukan Mengelompokkan, ya, menentukan. menentukan tahapan konstruksi setiap level agar lebih terstruktur, Bu. Oke, jadi WBS itu adalah suatu teknik pengelolaan atau perencanaan proyek yang dilakukan dengan cara membreakdown atau membagi pekerjaan menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga proses pengelolaan proyek bisa menjadi lebih mudah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai organization breakdown structure. Nah, kalau yang sebelumnya yang di breakdown adalah pekerjaan, nah yang ini yang di breakdown adalah organisasi atau biasanya kita kenal dengan struktur organisasi. Nah, untuk apa sih OBS itu dibuat? Jadi OBS itu dibuat untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Jadi intinya adalah mendelegasikan wewenang atau tanggung jawab setiap personil terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi biasanya dalam pembuatan WBS itu harus diintegrasikan dengan OBS-nya. Jadi, OBS itu dibuat untuk mendefinisikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada WBS. Itulah kenapa dalam pengerjaan WBS biasanya diintegrasikan dengan OBS-nya. Selanjutnya, jumlah tingkat pada WBS dan OBS itu tidak harus sama. Pertemuan minggu lalu kan kita sudah belajar nih, dalam WBS itu ada tingkatan-tingkatannya. Untuk proyek besarnya itu biasanya levelnya itu level 0. Kemudian pekerjaan di bawahnya itu level 1 dan seterusnya. Nah, tingkatan yang ada pada WBS ini tidak harus sama dengan tingkatan pada OBS. Nah, ini contoh OBS gedung. Nah, ini merupakan struktur organisasi ya. Jadi OBS itu tidak lain adalah struktur organisasi. Ini terdapat sebuah contoh struktur organisasi untuk pekerjaan gedung. Biasanya di kantor pusat itu ada project manager dan tenaga ahli. Ini screen saya kelihatan nggak? Terlihat Bu. Oke. Nah, lalu yang hijau ini merupakan struktur organisasi di lapangan. Biasanya di lapangan itu ada site manager, merupakan pihak yang mengawasi jalannya proyek. Lalu di bawahnya ada planning and engineering, ini merupakan divisi untuk perencanaan dan penjadwalan. Kemudian divisi operasi biasanya itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan di lapangan. Yang di bawahnya itu ada civil atau external works. Nah, ini biasanya divisi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan seperti pekerjaan persiapan ataupun pekerjaan jalan yang menjadi akses ke lokasi proyek. Selain itu, dalam divisi operasi ini juga ada divisi structural works, kemudian ada arsitektural, mekanikal, dan electrical works. Nah, selain divisi operasi ini, ada juga divisi administrasi dan keuangan, dan logistik dan peralatan. Oke.
Nah, untuk struktur organisasi di sini saya tidak akan menjelaskan detail karena nanti minggu depan akan dibahas materi mengenai struktur organisasi oleh Ibu Risma ya. Sebentar ya. Ini kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kan tadi dalam membuat WBS itu harus diintegrasikan dengan OBS-nya ya. Nah, di sini ada contoh dari integrasi antara WBS dan OBS untuk pekerjaan gedung. Nah, yang atas ini, yang vertikal ini merupakan struktur organisasi dan yang sebelah kanan ini adalah WBS-nya. Nah, untuk yang yang OBS ini kan tadi di divisi operasi ada pekerjaan sipil, kemudian struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrikal. Nah, setiap divisi ini harus diintegrasikan dengan WBS-nya. Nah, dalam WBS itu seperti yang kemarin kita buat, ada secara umum pekerjaannya itu ada pekerjaan sipil, kemudian pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, dan elektrikal. Nah, setiap pekerjaan ini harus diintegrasikan dengan pihak yang bertanggung jawab. Jadi, untuk pekerjaan sipil diintegrasikan dengan divisi sipil atau external work. Kemudian pekerjaan struktur diintegrasikan dengan divisi structural works. Nah, integrasi antara WBS dan OBS ini disebut dengan cost account atau work package. Nah, jadi apa sih cost account itu? Jadi cost account itu bisa kita sebut dengan unit pekerjaan. Jadi cost account itu dianggap sebagai suatu paket kecil yang mempunyai kegiatan dana tenaga kerja. Jadi ketika kita melakukan suatu pengelolaan proyek, yang dikelola itu adalah cost account-nya. Jadi di dalam cost account ini terdapat biaya yang diperlukan, kemudian tenaga kerja yang diperlukan, dan selain itu kita juga dapat mengukur kemajuan pekerjaannya dari cost account ini. Cost account ini disebut dengan paket pekerjaan. Jadi cost account itu yang paling tinggi adalah proyeknya sendiri. Nah, untuk proyek yang kemarin, berarti proyek cost account yang paling tinggi itu adalah proyek rumah. Dan basic cost account atau cost account yang paling kecil itu pekerjaannya, level yang paling rendahnya. Nah, jadi ketika kita akan melakukan proyek, yang dikelola itu pekerjaan yang paling kecil, misalnya pekerjaan betonnya. Nah, jadi untuk mengelola keseluruhan proyek yang dikelola itu pekerjaan-pekerjaan terkecilnya sehingga bisa lebih mudah untuk mengelola proyek secara keseluruhan. Itu. Jadi materi tentang OBS ini adalah materi tambahan dari materi yang WBS kemarin. Namun di sini saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana struktur organisasinya karena nanti akan ada pembahasan sendiri terkait struktur organisasi. Untuk materi OBS, saya kira kalau dari saya cukup. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang belum mengerti dari penjelasan yang saya sampaikan. Boleh ditanyakan.
Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi sebenarnya OBS ini bisa berbeda ya. Bisa berbeda tergantung perusahaannya. Tapi yang penting dari OBS ini adalah bagaimana mendefinisikan tanggung jawab setiap pihaknya. Jadi pada intinya adalah setiap paket pekerjaan yang ada pada WBS itu harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dan pihak yang bertanggung jawab itu sudah terdefinisi dalam struktur organisasinya. Seperti itu. Bagaimana? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bu mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Bagaimana? Bukan WBS sama OBS berkaitan. Jadi Ya. sebelum kita menentukan WBS, kita menentukan OBS-nya dulu, Bu. Sebaiknya menentukan, kalau misalnya struktur organisasi kan sudah ada ya biasanya dari perusahaannya. Nah, berarti struktur organisasi dulu, baru WBS. Nah, di mana WBS ini pekerjaan-pekerjaannya itu harus disesuaikan dengan struktur organisasinya gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan yang ada pada WBS itu tanggung jawabnya tidak tercantum dalam OBS gitu. Jadi struktur organisasi dulu, baru WBS. Nah, bagaimana cara membuat WBS? Cara membuat WBS itu biasanya dilihat dari gambar dan urutan-urutan pekerjaan yang pada BOQ gitu. Oh iya, Bu, makasih. Oke. Ibu izin bertanya. Boleh. Kalau di OBS ini di satu perusahaan yang sama atau bisa berbeda-beda perusahaan, Bu, orang-orangnya? Bisa berbeda. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kalau kan ini mengacu pada gimana? Maaf, bentar. Kan misalnya pengerjaan rumah tinggal teh kan ada pengerjaan pembangunan teh ada beberapa pihak yang terlibat itu tuh OBS-nya satu OBS atau beberapa OBS di setiap perusahaan gitu. Kalau yang saya buat ini untuk pekerjaan kontraktor aja ya. Jadi struktur organisasi yang kontraktor. Jadi kan biasanya itu pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan itu kan kontraktor. Nah, diusahakan untuk kontraktor ini harus dibagi-bagi struktur organisasinya dan disesuaikan dengan WBS-nya gitu. Jadi pasti ya kemungkinan berbeda sih, karena kan kalau struktur organisasi itu di setiap perusahaan tuh nggak selalu sama ya. Tergantung kebutuhan mereka aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ya nggak selalu sama gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk perkuliahannya
saya cukupkan. Tapi kalau misalnya kalian masih penasaran nih tentang OBS, boleh ditanyakan, atau mungkin nanti lebih detailnya tentang struktur organisasi nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti tuh akan dibahas mengenai struktur organisasi, bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Jadi di sini hanya sebagai pengantar gitu. Jadi kalau misalnya di dalam membuat WBS itu tidak terlepas dari siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Karena pada intinya dalam pengelolaan suatu proyek itu harus diidentifikasi siapa pihak yang bertanggung jawab, kemudian sumber dayanya itu seperti apa, sehingga sangat diperlukan integrasi antara WBS dan OBS. Oke, mungkin kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.